Ya, pertama tentu Majelis Ulama Indonesia itu salah satu fungsinya itu adalah himayatul ummah atau melindungi umat dari apa saja ya, diantaranya dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Itu satu prinsipnya. Sehingga dalam peran ini yaitu melindungi umat dari peredaran yang ilegal obat-obat terlarang tersebut. Tentu pertama MUI ya ada keprihatinan. Karena apa? Karena MUI dan mungkin juga banyak elemen masyarakat yang lain itu sudah bergerak, sudah sosialisasi bahaya tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Toh ternyata masih terjadi lagi dan bahkan harusnya public figure dalam hal ini adalah misalnya artis itu sebagai bagian dari public figure yang diharapkan memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, namun ternyata juga tidak bisa terlepas dari jerat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan tersebut. Nah, itu keprihatinan MUI. Namun tentu prihatin saja tidak cukup. Nah, disinilah contoh dari Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah menyerah, tidak pernah lelah untuk membimbing dan mengayomi umatnya. Ini satu kisah kan, Nabi Muhammad kan dakwah ke Taif itu kan. Di sana apa yang diterima Nabi? Bukan sambutan, tapi sambitan. Dikenal itu. Nabi Muhammad sampai dilempari berdarah ya kakinya, wajahnya, sampai kemudian malaikat Jibril saja tidak terima. Muhammad, di sana ada gunung Taif, bukit Taif. Maukah orang-orang yang jahat kepadamu aku timpa kepada gunung Taif itu? Jawaban Nabi apa? La fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mereka berbuat jahat kepada aku itu karena mereka tuh belum tahu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad terus berdakwah kebaikan sehingga sampai sekarang seluruh jazirah Arab termasuk Taif itu juga mengikuti hidayah dari Nabi Muhammad. Dalam konteks ini, peran Majelis Ulama Indonesia ya seperti yang dicontohkan Nabi. Tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah untuk membimbing, mengajak umat yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Caranya apa? Tentu dengan cara-cara yang konstitusional dan cara-cara yang diajarkan oleh agama Islam yang penuh hikmah, yang penuh rahmah, ya mengayomi. Ya, tugas MUI itu mengayomi, kemudian berdakwah dengan yang ramah, berdakwah dengan yang penuh kebaikan. Tentu dalam hal ini tetap dalam konteks atau dalam spektrum regulasi yang ada. Demikian. Nah, oke, mungkin sedikit melanjutkan ke kita tadi, misi MUI adalah mengayomi, memberikan bimbingan beberapa tokoh masyarakat. Saat ini mungkin kemarin Amar di Cipinang dekat melalui mungkin program dari Gusti yang memberikan pengayoman segala macam. Sekarang yang bersangkutan sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan awalnya pada hari ini. Apakah MUI masih akan terus membimbing, memberikan atau mewakili perwakilan yang ada di sana atau seperti apa mungkin Pak Kiai? Iya. Dalam hal ini tentu selama itu masih dalam ranah dan wilayah kewenangan Majelis Ulama Indonesia, namanya Majelis Ulama Indonesia, tentu kan wilayahnya di wilayah Indonesia. Pengurus MUI dan Ganas Anar itu juga sebagai leading sektor MUI dalam perlindungan masyarakat dan bimbingan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba itu juga sudah ada pengurusnya se-Indonesia. Maka mereka tuh juga punya hak untuk selalu dibimbing dan dibina oleh MUI dari aspek keagamaan. Jadi yang membedakan Ganas Anar MUI dengan lembaga-lembaga yang lain tentu pembinaan dan kemudian juga pendampingannya itu ada dimensi keislamannya. Nah, tentu kan negara kita ini negara Pancasila yang menjamin berjalannya sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua rakyat Indonesia itu punya hak yang sama untuk menerima bimbingan, menerima pendampingan dari aspek keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, dari situlah tadi MUI punya mas'uliyah umatiyah, namanya tanggung jawab keumatan. Amar Zoni itu saudara kita sebagai umat Islam,
Dan juga tentu MUI memperhatikan yang namanya mas'uliyah watoniyah, yaitu tanggung jawab kenegaraan. Jadi antara MUI Ganas Anar nanti dengan lapas ya, ataupun dengan stakeholder yang terkait, psikolog dan sebagainya, itu akan terus tidak pernah lelah untuk terus berkontribusi kepada negara, karena rakyat itu adalah bagian yang menjadi tanggung jawab negara untuk rakyat yang sehat, rakyat yang sehat, kemudian juga selamat dari konsumsi ataupun dari hal-hal yang merusak jiwanya, merusak akalnya. Ya selama MUI masih bisa berkiprah dan melayani di sana, maka insya Allah MUI tidak akan pernah lelah untuk terus berkontribusi, mendampingi dan membangkitkan semangat. Syukur-syukur dengan terus tidak pernah lelahnya MUI berdakwah, maka hidayah Tuhan, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa saja kan untuk bisa hadir di tengah-tengah umatnya yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Oke. Mungkin Ibu Titin titik. Pak Bonyamin dulu yang dari Ganas Anar ya, dari versinya Ganas Anar, dari keislamannya, dari keagamaan, dari pendekatan spiritualnya, apa yang dilakukan. Terakhir baru saya. Oke, Pak mungkin bisa minta pendapat terkait ini. Ya, pendapat dari Ganas Anar tentang pembinaan kepada saudara kami yaitu Amar Joni tentang keagamaannya. Tetap kami lembaga dari Majelis Ulama Indonesia tetap secara hukum Islam yang namanya narkoba, narkotika adalah sesuatu yang diharamkan sesuai dengan Al-Quran Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, ansab adalah penyembahan berhala, undian dengan anak panah, merupakan perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh sebab itu jauhilah supaya kalian mendapat keberuntungan. Jadi secara hukum kami tetap mengatakan bahwa narkoba dan sejenisnya itu adalah diharamkan dalam Islam. Namun kami dengan saudara kami itu yang namanya lupa itu sesuatu hal yang wajar. Namanya juga pun manusia. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya hilang dan lupa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran dari rangkaiannya 133 sampai 135. 135-nya yang menyatakan bahwa, atau sebelumnya dikatakan bahwa orang yang dirindukan oleh surga itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang melakukan, orang yang dijanjikan oleh surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ali Imran 135. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji aw dzalamu anfusahum atau menganiaya dirinya sendiri. Nah, kami dalam ahli tafsir menyatakan bahwa narkotika atau memakai narkoba, narkotika dan sejenis itu adalah merupakan kedoliman terhadap dirinya sendiri. Dzakarullah, ia ingat kepada Allah. Fastaghfaru, dia mohon ampun atas segala dosanya. Dia berkeyakinan siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah, dan dia tidak melanjutkan lagi perbuatan itu. Nah, kami tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Arif bahwa kami berusaha sebagai pelayan umat memberikan sebuah advokasi siapapun termasuk saudara kita supaya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, disadarkan supaya kembali kepada jalan sebagai fitrah manusia adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, mudah-mudahan saudara kita walaupun yang terakhir dikatakan belum menjadikan sebuah keputusan hukum,
melalui persidangan. Kami berhusnudon. Ya mudah-mudahan itu adalah sebuah kehilapan, dan itu kalau saya menyangka atau mengira mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada beliau. Demikian, terima kasih.